Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua di rumah? Bergabung bersama kami channel SMP RIT Rahmania Boarding School. Kali ini saya Ustazah Endar akan membawakan materi tentang bilangan berpangkat. Materi ini ditujukan untuk kalian kakak-kakak di rumah yang kelas 9. Kompetensi dasar pada materi ini menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali bilangan berpangkat jika bilangan pokok sama, dan menentukan hasil bagi bilangan berpangkat jika bilangan pokok sama. Nah, sebelum kita mulai ke dalam penjelasan, siapkan dulu pulpen dan kertasnya. Sudah siap? Mari kita mulai pada penjelasan yang pertama. Pengertian bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Sekarang kita lihat contohnya. Kita ambil sembarang bilangan yaitu A pangkat N dengan N bilangan bulat positif. Maka akan berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak pangkat N. Nah, jadi kita lihat ya tadi ya. Pangkat itu menunjukkan banyaknya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Contoh, 2 pangkat 6 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. 2 ini berulang perkaliannya sebanyak 6 ya, karena 6 itu pangkat dari 2. Kemudian 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Perkalian 3 ini berulang 4 kali sebanyak pangkat 3 yaitu 4. Nah, bagaimana jika bilangan berpangkat 0 ya? Nah, kita ambil sembarang bilangan bulat yaitu A dengan A tidak boleh sama dengan 0. Maka selalu berlaku rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Ini artinya setiap bilangan atau angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya selalu 1. Kenapa setiap bilangan atau angka berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1? Begini penjelasannya. 2 pangkat 0 artinya itu 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 pangkat 0 artinya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, sekarang bilangan berpangkat ini juga digunakan pada penulisan notasi ilmiah, yaitu bentuk baku bilangan. Adapun rumus notasi ilmiah ini yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan 1 sampai dengan 9. Dan N adalah pangkat faktor pengali. N juga merupakan bilangan bulat. Contoh, bilangan 25.000 dapat ditulis sebagai 25.000 sama dengan 2,5 dikali 10.000 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 4. Nah, bagaimana dengan bilangan desimal? Bilangan desimal, bilangan contohnya 0,0234 dapat ditulis menjadi 0,0234 sama dengan 2,34 dibagi 100 sama dengan 2,34 dikali 10 pangkat min 2. Di sini kita lihat ada perbedaan ya kakak-kakak semua. Kalau misalkan perkalian bentuknya maka pangkat akan positif. Tapi jika bentuknya pembagian seperti ini, maka pangkat dari 10 ini akan menjadi negatif. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat pada perpangkatan yang akan kita pelajari. Yang pertama, Y pangkat M dikali Y pangkat N sama dengan Y pangkat M tambah N.
Yang kedua, Y pangkat M dibagi Y pangkat N sama dengan Y pangkat M dikurang N. Keterangan, Y ini adalah bilangan pokok. M adalah pangkat pada bilangan pokok pertama dan N adalah pangkat pada bilangan pokok kedua. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang sifat yang pertama. Sifat yang pertama, Y pangkat M dikali Y pangkat N. Kita lihat ya, ini merupakan perkalian dengan bilangan pokok yang sama yaitu Y. Ya, jika bilangan pokok sama dalam perkalian, maka pangkat M dan N bisa kita jumlahkan. Untuk sifat yang kedua, Y pangkat M dibagi Y pangkat N. Nah, ini kita lihat bilangan pokoknya sama dalam pembagian. Maka, jika bilangan pokok sama dalam pembagian, pangkat M yang pertama kita kurangi dengan pangkat N yang kedua. Bagaimana kakak semuanya? Sudah bisa dipahami? Masih belum juga? Mari kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Contoh, tentukanlah hasil bilangan berpangkat berikut. Ya. A, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. B, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Jawab. Yang A, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ya, kita ingat rumus yang tadi. Dalam perkalian, bilangan pokok sama. Ya. Nah, ini maka sesama pangkat bisa kita jumlahkan. Ya. Jadi di sini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 menjadi 2 pangkat 5. Hasilnya sama dengan 32. Nah, untuk pembagian 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Kita lihat bilangan pokoknya sama-sama 2. Ya, seperti rumus yang tadi, jika dalam pembagian bilangan pokok sama, berarti pangkatnya diapakan? Nah, kita kurangi. Ya, pangkat yang pertama kita kurangi dengan pangkat yang kedua. Jadi, 2 pangkat 3 dikurangi 2, sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Bagaimana jika pangkat salah satu bilangan pokok tersebut kita tidak tahu? Harus kita cari terlebih dahulu. Di sini ada contoh, tentukanlah nilai N pada soal berikut. Ya, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat N sama dengan 128. Jawab. Nah, kita lihat di sini ya, kakak semuanya. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah jelas 2. Jadi 128 ini ya kita jadikan perkalian berulang dari bilangan pokok 2. Nah, kita lihat ternyata perkalian berulangnya sebanyak 7 kali, sehingga 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Ya. Kemudian 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 7. Ya. Kita masih cari N-nya yang belum kita ketahui. Nah, seperti rumus yang tadi, jika bilangan pokok sama, yaitu 2, berarti dalam perkalian ya, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 4 tambah N sama dengan 2 pangkat 7. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita ambil pangkatnya saja. Jadinya 4 tambah N sama dengan 7. Maka N-nya bisa kita cari dengan mengurangi 7 dikurang 4. N sama dengan 3. Jadi nilai N yang memenuhi adalah 3. Bagaimana kakak semuanya? Mudah ya? Semoga bisa mudah untuk dipahami. Ya, alhamdulillah pertemuan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya buat kakak semua di rumah dalam PJJ saat ini dan bisa membantu ya. Dan semoga kakak semua diberikan kemudahan pemahaman pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat, terima kasih dan sampai jumpa pada channel SMPT Rahmania Boarding School berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.